Ya, kita belajar beberapa topik-topik yang ada di dalam beberapa kategori atau dalam beberapa tulisan-tulisan yang masuk dalam kategori atau kelompok tafsir PB1. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan membahas mengenai kisah para rasul yang memang waktunya tidak sangat cukup untuk membahas keseluruhan, tetapi saya mencoba ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita pelajari. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa tujuan mata kuliah ini kita bukan cuma sekedar dapat meneliti sehingga kita menemukan arti atau pengertian, tetapi kita juga mampu menemukan makna yang terdapat dalam teks-teks tersebut yang teliti. Nah, oleh sebab itu saya membawa kepada kita semua untuk dapat menangkap dengan baik beberapa penjelasan terkait yang ada. Nah, oleh sebab itu saya memberikan beberapa pembahasan, penjelasan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai ayat 12. Nah, Anda bisa memperhatikan di slide karena kebanyakan saya juga akan mengupasnya berdasarkan apa yang di slide. Kisah Para Rasul 13 ini berbicara mengenai satu jemaat di sebuah kota yang bernama Antioquia. Suara saya kedengaran bagus ini? Tes, dengar bagus? Ya, oke. Lokasi Antioquia tidak jauh dari Damaskus dan Aleppo. Iya, bagaimana? Kurang kedengaran? Sudah? Ya. Ya, lokasi Antioquia tidak jauh dari Damaskus dan Aleppo, dan daerah-daerah tersebut mayoritas adalah orang-orang Kristen. Namun kota-kota ini menjadi tempat konflik peperangan saudara di Syria yang memberikan penganiayaan dan kesulitan yang dahsyat kepada anak-anak Tuhan saat ini. Ya, memang sangat ironis sekali. Daerah yang dahulunya adalah basis Kristen, namun sekarang sudah berbeda, bahkan menjadi tempat konflik yang ada di sana. Nah, lanjut Kisah Para Rasul pasal 11. Jadi ketika kita melihat ke belakang dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30 memperlihatkan bagaimana jemaat Tuhan di Antioquia ini terbentuk, yaitu ketika gereja mengalami penganiayaan di Yerusalem, anak-anak Tuhan terserak sampai ke Antioquia. Jadi ada peristiwa yang terjadi pada tahun dimulai dari tahun 66, 67, 68 dan itu puncaknya itu pada tahun 70, di mana Palestina atau Yerusalem itu dihancurkan, ditaklukkan, sehingga orang-orang Yahudi bahkan orang-orang Kristen itu mereka terpencar, terserak, sehingga mereka harus mencari tempat yang aman untuk mereka bisa tinggal dan juga beraktivitas. Begitu juga orang-orang Kristen yang dahulunya juga berpusatkan di Yerusalem sebagai basis kekristenan. Nah, oleh sebab itu, oleh karena peristiwa tersebut, peristiwa penghancuran kota Yerusalem oleh tentara Romawi, sehingga orang-orang Kristen mereka tersebar dan mereka mencari tempat perlindungan bagi kehidupan mereka, dan sehingga kebanyakan di antara mereka itu lari ke Antioquia, dan di sana juga pada akhirnya orang-orang Kristen mempunyai semacam pos penginjilan, yaitu di Antioquia, dan di situ juga lah orang-orang Kristen itu disebut Kristen yang awalnya mereka tidak bukan disebut sebagai orang Kristen, namun orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu yang menyebut kelompok pengikut Kristus itu dengan julukan Kristen, yang sebenarnya itu merupakan satu ejekan bagi pengikut-pengikut Kristus atau. Nah, selanjutnya gereja Antioquia adalah gereja multikultural pertama yang terbentuk, gabungan antara orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi yang berbahasa Yunani.
Nah, dari sini dan kita tahu dari disitulah pertama kali orang yang percaya Kristus di Antioquia disebut orang Kristen. Ada 5 nama hamba-hamba Tuhan pelayan di dalam jemaat Antioquia itu. Di antaranya ada Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan juga Saulus. Jadi ada 5 hamba Tuhan yang ada di Antioquia tersebut. Dan dari 5 nama ini kita bisa mengambil kesimpulan jemaat di Antioquia ini adalah jemaat yang multikultural, artinya berbagai budaya yang ada, karena tadi kita sudah tahu bersama bahwa Barnabas, nah di sini kita bisa lihat bahwa Barnabas itu berasal dari Siprus. Nah, Siprus ini Barnabas ini disebut paling pertama karena dia adalah senior pastor gembala sidang. Siprus ini satu pulau yang di Laut Tengah, di dekat pesisir tanah Palestina atau tanah Israel, seperti itu. Lalu Simeon yang disebut Niger, kemungkinan dia adalah seorang Yahudi Ethiopia yang berkulit hitam. Lukius orang Kirene, kota asalnya sama seperti Simon orang Kirene yang memikul salib Yesus dalam perjalanan. Kirene adalah kota di wilayah benua Afrika dekat Libya. Ya. Selanjutnya Menahem. Ditambah dengan keterangan yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dia adalah teman main Herodes Antipas waktu kecil. Berarti dia berasal dari keluarga ningrat yang kaya raya, seorang yang memiliki kaitan dan pengaruh dengan pemerintahan, dan sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan. Saulus atau Paulus di urutan yang kelima atau yang terakhir, hamba Tuhan yang paling junior yang memang baru beberapa tahun sebelumnya mengalami pertobatan. Nah, mereka ini menjadi satu tim kerja di hadapan Tuhan. Kemudian Roh Kudus menyebut 2 dari 5 nama ini dikhususkan untuk pergi. Di satu sisi bagi gereja Antioquia, jadi dari 5 nama tadi ada Barnabas, Simeon, Lukius, kemudian ada Menahem dan Saulus. Di antara kelima tersebut diutus oleh Roh Kudus untuk pergi. Jadi di satu sisi dengan kepergian mereka, bagi gereja Antioquia itu kehilangan akan Barnabas dan Paulus yang menjadi pemimpin mereka, dan memang Barnabas dan Paulus itu sangat berpengaruh dalam kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Antioquia. Nah, tetapi di sisi lain, jemaat ini telah menjadi berkat bagi kota-kota dan bagi daerah-daerah lain. Mereka tidak kehilangan, tetapi justru mendapatkan berkat yang melimpah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan kepergian Barnabas dan Paulus untuk memberitakan Injil, justru banyak daerah-daerah yang berkati lewat pelayanan Barnabas dan Paulus. Jadi dari Antioquia itulah sebenarnya memang kalau mungkin pada waktu itu mereka tidak menyangka dengan kepergian Barnabas dan Paulus itu yang merupakan pelayanan misi yang pertama itu terus berkelanjutan sampai sekarang. Artinya begini, oleh karena pelayanan Barnabas dan Paulus yang berkelana, mengembara, dan ya memberitakan Injil lah ke berbagai daerah yang ada, yang menghasilkan pertobatan-pertobatan, sehingga banyak orang yang akhirnya menjadi pengikut Kristus. Jadi bukan pengikut Paulus, tetapi pengikut Kristus, karena Paulus mengajarkan Kristus. Nah, selanjutnya, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus kemudian berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi kita coba melihat perjalanan yang mungkin secara singkat yang saya akan sampaikan kepada kita semua. Jadi dari Antioquia kemudian Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan di situ mereka berlayar ke Siprus, tempatnya Barnabas.
Kemudian Roh Allah yang menetapkan dan memutuskan mereka melakukan pelayanan misi itu pertama-tama ke sebuah kota kecil, kota pelabuhan yang bernama Seleukia, kurang lebih sekitar 20 kilometer dari Antioquia. Jadi memang sebenarnya Siprus itu eh, sangat dekat dengan ya Antioquia, dan Antioquia itu pelabuhannya itu Seleukia. Jadi Seleukia itu dekat dengan pantai dan pelabuhannya itu adalah Seleukia, dan Seleukia itu juga dekat untuk menuju pulau atau daerah yang bernama Siprus. Ya, diperkirakan dari Seleukia itu sampai ke Siprus itu 20 kilometer. Nah, seperti itu. Maksud saya dari Antioquia ke Seleukia itu 20 kilometer. Nah, kemudian juga dari Seleukia ke Siprus itu pun juga tidak terlalu jauh perjalanan, ya kemungkinan 1 hari seperti itu. Kapal pada zaman itu. Ya berbeda dengan kapal sekarang, kapal cepat, jadi tidak terlalu lama perjalanannya. Nah, lalu kemudian dari situ mereka kemudian berlayar ke Siprus, mereka bertiga pergi, Paulus, Barnabas, dan satu anak muda bernama Yohanes Markus menyertai mereka sebagai pembantu atau asisten dalam pelayanan misi itu. Anda bisa baca nanti di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 5. Dan selanjutnya nama Yohanes Markus yang bersama dengan Paulus dan Barnabas itu, ketika kita melihat di dalam Alkitab itu muncul beberapa kali, dan dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12, pada waktu Petrus dilepaskan dari penjara dengan kuasa mujizat Allah, dia keluar dan pergi ke sebuah rumah di mana anak-anak Tuhan berkumpul dan berdoa bersama. Rumah itu adalah rumah dari Mama Yohanes Markus di Yerusalem. Nah, jadi dengan kita melihat bahwa tempat mereka berkumpul pada waktu itu, mereka berdoa, dan tempatnya orang tua atau mama dari Yohanes tersebut digunakan untuk berdoa, di sini kita bisa mendapat gambaran bahwa keluarga Yohanes Markus adalah keluarga yang lumayan kaya. Nah, karena ini ingin melayani Tuhan, waktu Barnabas dan Saulus kembali ke Antioquia, mereka membawa serta. Dan sampai di Pulau Siprus ada 2 kota yang mereka pergi, yaitu Salamis di ujung sebelah timur dan kemudian ke Paphos. Nah, jadi itu masih di Pulau Siprus. Jadi di Pulau Siprus itu ada tempat atau daerah yang bernama Salamis dan juga bernama Paphos yang ada di ujung sebelah barat, yaitu ibu kota dari Pulau Siprus ini. Nah, kemudian Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6 sampai 12 mencatat satu kisah bagaimana gubernur wilayah Siprus itu, Sergius Paulus, tertarik ingin mendengar Injil. Sebelumnya dia sudah memiliki keinginan untuk melihat dan mengerti hal-hal yang bersifat rohani. Namun sayangnya orang yang sebetulnya cerdas dan pandai secara intelektual ini mencari hal spiritual kepada sumber yang salah, yaitu kepada dukun. Orang yang berilmu hitam alias tukang sihir dan nabi palsu yang bernama Bar Yesus. Bar Yesus itu nama Yahudi, yang ironis sekali ketika kita melihat arti daripada kata Bar Yesus itu, yaitu anak yang mendatangkan keselamatan. Tetapi namanya itu diganti dengan yang lebih familiar bagi orang Yunani, dengan bahasa Yunani, yaitu Elimas. Nah, Elimas ini berusaha menghalangi Paulus dan Barnabas ketika mereka mengabarkan Injil. Dan dengan segala cara dia berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Paulus melihat hal ini bukan saja sebagai halangan dari manusia, ya, dari Elimas atau Bar Yesus tersebut. Tetapi lebih daripada itu, dia melihatnya sebagai usaha yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Karena Elimas kuasa kegelapan untuk menghalang-halangi pekerjaan yang dikerjakan oleh Paulus. Itu sebabnya Paulus yang penuh dengan Roh Kudus mengkonfrontasi Elimas dengan mengatakan, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Dan tidak berhenti sampai di situ. Dengan kuasa Tuhan, mata Elimas menjadi buta sehingga dia tidak bisa melihat apa yang terjadi kepada Elimas. Maka gubernur tahu dan sadar bahwa Allah yang disembah Paulus adalah Allah yang hidup dan berkuasa, dan dia menjadi percaya dan beriman kepada Allah.
Pelayanan misi pertama ini adalah satu pelayanan yang berat, luar biasa, dan satu peperangan rohani menghadapi kuasa kegelapan di dalam pengabaran Injil karena kelihatannya tidak ada hasil secara kuantitas yang spektakuler. Tidak dicatat bagaimana respon orang-orang yang lain terhadap berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Tidak dituliskan maka sejumlah besar orang menjadi percaya seperti yang terjadi di tempat-tempat lain. Jadi ketika kita coba melihat perjalanan Paulus dan Barnabas ini, ada begitu banyak tantangan yang terjadi, ada begitu banyak hambatan, dan bukan dalam aspek secara baik materi atau secara fisik dari orang, seseorang atau bahkan kelompok, tetapi juga ada serangan dari kuasa kegelapan, ya. Dan bukan hanya hal itu saja, ya, mungkin bagi sebagian orang ketika mereka sudah berusaha, berupaya, bekerja keras, melayani dengan berbagai hal yang dia sudah lakukan, dengan kemampuan yang sudah dia curahkan dalam pelayanan tersebut, dan ya pastinya biasanya hamba Tuhan atau seseorang itu memiliki ekspektasi atau pengharapan yang besar, the great of expectation, pengharapan yang besar untuk terjadi sesuatu yang besar, mujizat dan lain sebagainya. Namun ketika kita melihat di sini dalam pelayanan atau perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas, dengan melihat sejumlah yang sudah terjadi yang tadi kita sudah dengarkan, dan dalam kisah-kisah tersebut itu tidak terlihat ada hal yang artinya kebangunan rohani, ya kan, yang besar-besaran, yang sekali lagi saya mau katakan banyak menjadi keinginan, kerinduan bagi hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil atau melayani Tuhan. Nah, seperti itu. Namun itulah yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Barnabas, ya kan. Nah, melihat seperti ini mungkin kita bisa membuat hati kita bertanya-tanya, kalau Tuhan pimpin, bukankah seharusnya mendatangkan buah yang berlimpah dan hasil yang menakjubkan? Kan kita seringkali berpikir seperti itu. Kalau Tuhan pimpin pasti terjadi spektakuler, sesuatu yang besar, dan kalau Tuhan pimpin pasti berhasil, lancar, mulus-mulus, tidak ada hambatan. Kan kita seringkali berpikir seperti itu. Namun tidak demikian apa yang dialami oleh Barnabas dan Paulus. Justru sebaliknya, tidak seperti yang mungkin sebagian orang yang berbeda cara berpikir atau memahami pekerjaan Allah atau pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan yang ada. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ini juga menjadi hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita, dan ini mengharapkan. Jadi sekali lagi dalam penafsiran terhadap kisah para rasul ini, bukan cuma sekedar kita meneliti untuk dapat menemukan arti atau pengertian berdasarkan teks, berdasarkan kata secara bahasa aslinya, namun kita bisa menemukan makna dalam kisah-kisah yang ada dalam hal ini kisah para rasul. Itu yang saya sangat harapkan. Karena sekali lagi waktunya kita sangat terbatas untuk membahas semuanya itu. Saya mencoba untuk mencari hal yang mungkin ini sangat bermanfaat dalam pelayanan kita, apalagi bagi mahasiswa yang awal-awal yang rindu untuk melayani, atau mungkin ya sudah ada yang lama melayani, sudah berpengalaman dan lain sebagainya. Tetapi ini juga semua sama, saya pun juga merasa ini sangat memberkati saya dalam pelayanan yang ada, seperti yang mungkin apa yang dialami Paulus juga sudah saya alami, dan ya pasti pengalaman-pengalaman itu ya bisa saja terjadi juga dalam kehidupan kita lagi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bahkan sebetulnya ada satu aspek lagi yang makin memperlihatkan betapa berat dan betapa susah pelayanan misi yang pertama itu. Karena di tengah-tengah perjalanan Paulus ini mengalami sakit yang keras dan parah, ya kan? Ya kan, bukan berarti kita melayani juga kemudian kita dalam kondisi yang fit, sehat, kuat dan sebagainya. Namun Paulus, jadi sekali lagi ada begitu banyak hal yang sebenarnya bertolak belakang bagi sebagian orang yang menganggap bahwa kalau melayani Tuhan
pasti safety semuanya ya terjamin, tersedia, ya kan? Terjamin, tersedia, terpelihara, aman dan sebagainya. Namun apa yang dialami Paulus tidak seperti itu. Namun sekali lagi kita bisa melihat bagaimana gigihnya perjuangan yang dilakukan oleh Paulus dan juga Barnabas dalam pelayanan tersebut. Nah, ketika kita juga melihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 13, di situ Paulus mengatakan, "Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku." Jadi memang dalam pelayanan yang awal juga, termasuk awal lah, saya bisa katakan perjalanan tersebut, karena itu pelayanan misi pertama Paulus. Dia mengalami sakit. Memang banyak ahli yang mengatakan bahwa Paulus ini mempunyai sakit yang memang sangat mengganggu dirinya. Makanya ada penafsiran bahwa pernyataan Paulus duri dalam daging itu merupakan sakit yang ada dalam tubuhnya dia, dan itu secara khusus ada sebagian ahli mengatakan itu sakit pada bagian matanya yang diakibatkan peristiwa ketika dia berjalan menuju Damsyik, kemudian Yesus menampakkan diri kepada Paulus dengan dengan terjadi peristiwa ada sinar yang sangat terang yang membuat buta mata Paulus, dan kemudian juga dengan dia bertobat kemudian dia sembuh matanya. Namun bagi sebagian ahli mengatakan ya walaupun sudah sembuh matanya Paulus, tetapi masih membekas luka pada matanya, pada mata bagian di dalam bagian dalam matanya, seperti itu. Nah, itulah yang mungkin di bagian saraf yang mungkin seringkali itu yang membuat Paulus menderita, membuat Paulus sakit. Tapi ya sekali lagi dari awal juga, awal pelayanan Paulus, biasa kan kalau orang dalam pelayanan biasanya awalnya mulus, wah lancar dan sebagainya. Iya kan, wah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada beberapa yang dia baptis, ya seperti itu. Tapi berbeda dengan perjalanan awal pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, nah, seperti itu. Jadi dia banyak mengungkapkan juga pengalaman pelayanannya dia di awal-awal seperti itu. Nah, selanjutnya kapan hal ini terjadi? Setelah mereka meninggalkan kota Pafos lalu berlayar ke daerah Galatia atau Asia Kecil. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 14 mengatakan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, itu di atas. Nanti di berdekatan dengan daerah itu ada Listra, daerahnya atau tempatnya Timotius. Tetapi Yohanes meninggalkan, Yohanes Markus yang menemani Barnabas dan Paulus, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Disinilah Paulus jatuh sakit. Dan satu hal lagi yang terjadi, Yohanes Markus, anak muda yang dari keluarga lumayan kaya, tidak terlalu kuat dan akhirnya pergi meninggalkan Paulus dan Barnabas kembali ke rumah Yerusalem. Kisah Para Rasul 13 tidak mencatat apa sebab Yohanes Markus meninggalkan mereka di tengah perjalanan pelayanan misi ini. Barangkali ini hanya dugaan saja, barangkali menghadapi beratnya tantangan dan kesulitan. Ya memang kan bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus, sama-sama Yohanes Markus itu menyertai Barnabas dan Paulus mengalami tantangan yang sama. Ya walaupun ya memang bagi Paulus dia sudah mempunyai satu kendala dalam dirinya dia itu, dan ditambah dengan tantangan yang begitu berat, begitu hebat, ya tetapi perbandingannya kalau Paulus tetap terus berjuang, maju, berjalan, dan berbeda dengan ini kalau menurut dugaan, kalau memang Yohanes Markus tidak tahan menghadapi tantangan yang begitu berat dan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, sehingga Yohanes Markus meninggalkan Barnabas dan Paulus. Nah, dan hal ini ya memang membuat Paulus sangat kecewa dengan meninggalkan hal tersebut. Namun selanjutnya nanti kita bisa melihat bahwa
hal tersebutlah yang mengakibatkan perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas, sehingga mereka berpisah jalan. Dan Paulus tidak mau lagi berurusan dengan Markus. Ya, memang ini biasa terjadi, kekecewaan yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan mengakibatkan ya semacam ada batas. Ya, walaupun itu bukan sesuatu yang keliru juga. Namun nanti kita bisa lihat lebih lanjut apa yang terjadi antara Paulus dan Markus tersebut. Nah, tetapi Barnabas tetap masih mau memberikan kesempatan kedua bagi ini. Barnabas ini pamannya Markus, Yohanes Markus. Jadi Barnabas masih memberikan kesempatan kedua bagi anak itu untuk mau kembali lagi melayani bersama-sama dengan mereka. Nah, hal itu memang sangat menyedihkan kenapa itu bisa terjadi. Nah, tetapi kita mengucap syukur karena di masa-masa terakhir daripada hidup Paulus, ketika dia berada dalam penjara, ketika semua orang meninggalkan dia, bayangkan begitu banyak hal yang terjadi, kemudian juga dia masuk dalam penjara dengan keadaan tubuh yang sangat menderita, dan semua orang meninggalkan dia. Di kemudian hari pada waktu Paulus berada di penjara, ya semua orang meninggalkan dia, tidak berani mendekati Paulus. Namun Alkitab justru mencatat bahwa Yohanes Markus yang menemani Paulus dalam penjara itu. Coba mungkin bisa kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11, coba bisa baca. Silakan. Satu orang. Ya, silakan. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ya, jadi di kemudian hari, nanti bisa baca di Kolose pasal 4 ayat 10 dan Filemon pasal 1 ayat 24. Jadi Paulus menyuruh Markus itu menemani Paulus. Ini menandakan bahwa sudah terjadi rekonsiliasi antara Paulus dan Yohanes Markus tersebut. Jadi di kemudian hari setelah peristiwa yang tadi saya sudah jelaskan itu, akhirnya juga Markus kembali, dan ini menandakan bahwa Paulus menerima kembali kehadiran Markus untuk menemani Paulus. Dan bahkan di beberapa bagian Paulus sangat mengungkapkan bagaimana kehadiran daripada Yohanes Markus itu sangat menolong, membantu dirinya dalam baik dirinya secara pribadi maupun dalam pelayanan, seperti itu. Nah, memang hal yang luar biasa ketika kita melihat perjalanan Paulus tersebut. Nah, mungkin ini sudah habis pembahasannya. Silakan, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan.